Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawalingka di channel Suku Nui. Kali ini kita akan membahas tentang keyakinan Nui. Nah, setiap suku di Asia Tenggara ini memiliki keyakinan yang berbeda-beda dan beragam. Seperti suku Bamar di Myanmar, Mon, uh, kemudian orang Thai, orang Lao, orang Khmer, itu semua menganut Buddha Theravada. Ada juga yang menganut Buddha Mahayana seperti orang Kin, peranakan-peranakan Tionghoa. Nah, itu Buddha Mahayana. Ada juga yang menganut orang Kin, ada yang menganut juga Chao Dai, agama Chao Dai. Ada juga orang Cham yang menganut Hindu, disebut Cham Balamon. Ada juga Chambani, itu percampuran antara Hindu dengan Islam. Kemudian ada Cham Islam, atau disebut Cham Sunni karena menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian orang-orang yang menganut Katolik ada juga, seperti orang Timor Leste dan orang Filipina, orang Pinoy. Namun Filipina Selatan itu menganut Islam. Sebagaimana orang-orang Melayu di Brunei, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang menganut Kejawen di Jawa, ada juga yang menganut Sunda Wiwitan, orang Sunda. Ada juga yang menganut Parmalim, orang Batak. Orang Batak banyak yang Protestan, Kristen Protestan. Namun secara keseluruhan di Indonesia ini itu paling terbesar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka membentuk mayoritas. Ada juga kepercayaan keharingan di Kalimantan. Nah, Sumba itu Marapu. Orang Sumba menganut Marapu. Ada juga Tolotang di Sulawesi Selatan. Ada juga Hindu Bali. Ada juga yang beragama Naus di Pulau Seram, dan sebagainya. Banyak, terlalu banyak. Kemudian apa keyakinan Nui? Nui menganut agama Islam, namun berbeda mazhab dengan mayoritas, karena Nui menganut Imamiyah. Mazhab Imamiyah ini merupakan mazhab kedua terbesar di dunia. Yang pertama Ahlus Sunnah, sekitar 20% lah seluruh populasi muslim ini, ada sekitar 20% itu menganut Imamiyah. Jadi dakwah Imamiyah pertama itu di mana? Itu gelombang pertamanya terjadi di Aceh, yaitu di Kerajaan Perla, berdiri pada 840 Masehi. Raja Perla pertama sampai keempat itu dari dinasti Aziziyah. Dinasti Aziziyah ini menganut Imamiyah. Dari 1 sampai 4 menganut Imamiyah. Kemudian 5, 6, 7 itu dari dinasti Makdum, menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian terjadi perbedaan, berpisah dua antara Pelak Tunong dengan Pelak Baru. Pelak Tunong ini pelak pedalaman, dan Pelak Baru itu pelak pesisir. Pelak pesisir dikuasai dari dinasti Aziziyah yang menganut Imamiyah. Sedangkan yang Tunong itu dari dinasti Makdum. Tidak lama kemudian datanglah serangan dari Kedatuan Sriwijaya yang menghancurkan Pelak Baru.
dan rajanya sendiri terbunuh. Kemudian bersatu di bawah satu dinasti saja, yaitu dinasti Makhdum, sampai akhir kerajaan Perlak. Perkembangan kedua dakwah Imamiyah terjadi di Ayutthaya, kerajaan Ayutthaya di Thailand sekarang. Dengan datangnya Syekh Ahmad Qumi dari Persia. Dia pernah diangkat jadi Chula Rajmontri atau Syekhul Islam pertama di Ayutthaya. Kemudian terus sampai 1945 keluarga ini masih menguasai jabatan itu sampai 1945. Yang belakangan ini sampai di era modern ini sampai sekarang ini dikuasai oleh orang-orang Melayu, karena kerajaan Siam atau Thailand pernah menguasai kerajaan Patani di Thailand Selatan. Karena untuk mengambil hati mereka, maka mereka mengambil Syekhul Islam dari daerah sana. Selanjutnya gelombang ke-3 itu Republik Islam Iran, Revolusi Islam Iran. Dengan berdirinya Republik Islam Iran, maka berbondong-bondong orang belajar dari Asia Tenggara ini belajar ke Iran, mulai dari Thailand maupun Indonesia. Kemudian sudah lulus dari situ, mereka mendirikan yayasan-yayasan, mendirikan pengajian-pengajian, dan membentuk kelompok-kelompok pengajian-pengajian tersebar di mana-mana. Kemudian gelombang ke-4 itu adalah berdirinya Ijabi sebagai organisasi masyarakat resmi yang berskala nasional. Ijabi. Kemudian disusul 10 tahunnya, kemudian disusul oleh ABI. Jadi ini lebih nasional. Organisasi ini bersifat nasional dan terbuka. Ini era keterbukaan. Kemudian dengan masifnya pembusukan karakter karena musuh-musuh Iran seperti Amerika dan Israel serta Zionis mereka membusukkan karakter citra mazhab ini. Kemudian pada 2017 gelombang selanjutnya, gelombang ke-5, dibentuklah suku Nuni, karena selama ini dianggap tidak ada pengaruhnya di Indonesia, walaupun jejak-jejaknya banyak seperti di Tabui di Pariaman atau Tabot di Bengkulu. Ada pengaruh Imamiyah di sana. Namun suku yang menganut Imamiyah itu tidak ada. Dengan adanya 11 bahasa daerah yang hilang di Indonesia, maka jadi terpikir kita untuk membentuk suku sebagai wadah baru yang bisa menambah kekayaan kebudayaan Indonesia ke depannya. Jadi kita butuh pembedaan. Kita mengambil akar sejarah ini dan membentuk keyakinan kita, bahasa kita, kebudayaan kita.
budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh Ahlus Sunnah. Kalau Nui dipengaruhi oleh Imamiyah. Yang membentuk karakternya itu Imamiyah. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe dan like. Nah, kalau ada yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.